Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hadis keutamaan menikah atau motivasi memelihara kelestarian jenis yang beranggotakan Dwi Sintawati, Balkis Sherana Mahda, dan Eli Catur Setianing Ati. Yang pertama, kita akan membahas tentang hadis anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, Haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, haddatsana Ami, haddatsana Al-A'mash qala haddatsani Umarah an Abdirrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamata wal Aswadi ala Abdillah faqala Abdullahi kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syababi man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un, yang artinya telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafs bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku, Alqamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah. Lalu ia pun berkata, pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Di slide selanjutnya, yaitu takhrij hadis. Hadis ini dikatakan sahih karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4677 atau 5065 dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bari Ibnu Hajar. Adapun hadis pendukungnya yaitu Sahih Muslim hadis nomor 2485 dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Nawawi, dan juga terkandung dalam Musnad Darimi hadis nomor 2071 atau 3367. Musnad Darimi hadis nomor 2071 atau 3367 yang berbunyi, akhbarana ya'la haddatsana al-A'mashu an Umarah an Abdirrahman bin Yazid qala Abdullahi kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syababun laisa lana syai'un faqala ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa inna sawma lahu wija'un, yang berarti telah mengabarkan kepada kami Ya'la, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, Abdullah berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatu pun. Kemudian beliau bersabda, wahai para pemuda,
Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaknya ia menikah. Sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa. Sesungguhnya berpuasa adalah benteng baginya. Syarah hadis. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, lana, kepada kami, yaitu kami para pemuda, sekumpulan para sahabat yang masih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan para pemuda karena mereka masih butuh diarahkan dan mereka terkadang juga tidak jarang masih memiliki pemikiran yang pendek dibandingkan orang tua. Namun syahwat mereka lebih besar dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Sabda Nabi Muhammad, man istata'al ba'ata. Di sini al-ba'ah mencakup kemampuan harta dan badan. Karena seorang pemuda jika tidak memiliki kemampuan fisik, maka ia tidak butuh untuk menikah. Dan jika ia memiliki kemampuan badan tetapi tidak memiliki harta, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makna al-istata'a, kemampuan. Di sini diartikan kemampuan saja, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, wa man lam yastati' fa'alaihi bisyaum. Keterangan ini menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan badan, tetapi ia tidak memiliki harta. Ya, saya Dwi Sintawati akan melanjutkan penjelasan teman saya. Penjelasan mufradat. Sabda Nabi Muhammad, "Falyatazawwaj", artinya maka menikahlah. Lafal ini merupakan jawaban dari lafal man, barang siapa. Oleh karena itu, lafal faltazawwaj diawali dengan huruf wa, yang mana huruf fa tersebut dinamakan dengan huruf fa jawab dalam istilah ilmu nahwu. Sabda Nabi Muhammad, wa khosu basori wa ahsanu lil farji. Rasulullah telah mengatakan bahwa pernikahan ini dapat memperbanyak keturunan, karena bagi kebanyakan pemuda keinginan terbesar mereka adalah menundukkan pasangan dan menjaga kemaluannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak menyebutkan faedah yang agung, yaitu memperbanyak keturunan, karena beliau berbicara kepada para pemuda. Dan yang paling penting bagi para pemuda adalah kedua hal tersebut, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nabi Muhammad bersabda, "Aghaddu lil basari", artinya lebih menundukkan pandangan. Yang dimaksud adalah pernikahan, karena pernikahan sangat membantu untuk bisa menundukkan pasangan. Hal ini terbukti bahwa jika seseorang sudah menikah, maka dia akan menundukkan pandangannya dari melihat perempuan yang bukan mahramnya. Adapun ketika sebelum menikah, maka dikhawatirkan dia akan mudah melihat semua perempuan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tabiat seperti itu kepada mereka. Namun semua itu dapat dicegah jika mereka memiliki iman yang kuat. Sebagaimana firman Allah surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu farujahum zalika azka lahum innaha kabirum bima yasma'un. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sabda Nabi Muhammad, wa aksanu lil farji, dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dikatakan isnu atau benteng karena pernikahan bisa menjaga yang ada di dalamnya dari perkara-perkara yang haram.
serta menjaga manusia dari perbuatan keji. Karena itulah, jika seseorang melihat wanita yang membuat ia takjub, maka Nabi Muhammad memerintahkan kepadanya untuk mendatangi istrinya. Makna berlafal. Maksya, kelompok yang mencakup suatu sifat seperti sekelompok pemuda, sekelompok orang tua, sekelompok wanita, dan sebagainya. Syaba, ini lafalnya jamak mufrad lafal. Syabu, yaitu orang yang sudah memasuki usia balik sampai usia 40. Al-ba'ah artinya jima. Namun terjadi beberapa pendapat di kalangan beberapa ulama. Dalam menggantikan lafal itu, Imam Nawawi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang makna al-ba'ah. Di sini menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling benar dari keduanya, bahwa al-ba'ah secara bahasa ialah jima, kemampuan untuk bersetubuh. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna ialah biaya pernikahan. Al-Hafiz Ilmu Hajar Al-Asqalani berkata, tidak mengapa memahami kata al-ba'ah dengan mengartikan lebih umum, sehingga maksud dari al-ba'ah ialah kemampuan untuk berjima dan biaya pernikahan. Jadi yang dimaksud al-ba'ah dalam hadis ini adalah bersetubuh dan mencakup pula kemampuan untuk mengeluarkan biaya pernikahan seperti nafkah, mahar, dan selainnya. Al-ghosu, isim masdar dari fi'il mahdi, ghosa, yaitu merendahkan, menghalangi, dan menjaga matanya dari semua yang tidak halal dilihat. Aksanu, dari kata kerja khasana, yang artinya yaitu melindungi. 2. Kriteria memilih calon pasangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana musyadadu adayana yaksyan ubaidillahi qala hadayani syaidunu abi syaidin an abidi an abi hururota radhiyallahu anhu anni Rasulullah alaihi wasallam qala kanu marhamtulillah li asbaita liha wa li hasyabiha wa jamaliha walidiniha farbida nidini taribai yadaka. Hadis Bukhari nomor 4700. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ubaidullah, ia berkata telah menceritakan kepadamu Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya, dari Abu Humairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Takrij hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4700 atau 5090, Fathul Bari, Muslim nomor 2661 atau 1466, Sahih Muslim, Abu Daud nomor 1751 atau 2047, Baitul Afkar Ad-Daliyah Nasyai,
nomor 3178 atau 3230. Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh. Yang berikutnya adalah syarah hadis. Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi di dalam kitabnya Syarh Al-Nawawi ala Muslim, beliau menjelaskan bahwa arti yang benar mengenai hadis tersebut bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang sesuatu yang biasanya dilakukan oleh kalangan manusia. Sesungguhnya mereka menikahi wanita karena 4 faktor, dan yang paling akhir adalah faktor agama. Maka pilihlah wanita yang memiliki kualitas agama yang baik. Imam Syamir berkata, keturunan yang baik adalah sikap dan tingkah laku yang baik bagi pria dan orang tuanya. Imam Muhammad Ismail Al-Amir Al-Sa'ni di dalam kitabnya Subulu Al-Salam juga menuturkan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, wanita dinikahi karena 4 faktor. Maksudnya 4 faktor yang membuat laki-laki ingin menikahinya karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada mereka, jika mereka menemukan wanita yang memiliki kualitas keagamaan yang bagus, maka janganlah berpaling darinya. Dan terdapat pelarangan menikahi wanita karena faktor selain agama. Dan Imam Badruddin Al-Hanafi di dalam kitabnya Umdah Al-Qadir menyatakan bahwa yang sesuai untuk menginterpretasikan adalah mengambil dari kalimat karena agamanya. Terlebih Rasulullah SAW juga memerintahkan agar mencari wanita yang memiliki kualitas agama yang bagus. Rasulullah juga mendoakan baik kepada laki-laki yang mengutamakan agama dan mendoakan buruk dengan kalimat taribat yadaka ketika mendapati wanita yang memiliki kualitas agama yang bagus, akan tetapi ia malah mencari yang lain. Imam Badruddin berkata, kita menggunakan kata lahu yang artinya doa baik dan alaihi yang artinya doa buruk, karena kalimat taribat yadaka digunakan untuk 2 jenis doa. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman, dan sungguh seorang hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Penjelasan mufrodat. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, kecantikannya, dan agamanya. Maka dahulukanlah yang kuat mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung. Jadi di sini maksud 4 perkara tersebut adalah seseorang menikahi wanita karena 4 perkara ini. Bukan 4 perkara ini yang dijadikan sebagai urutan untuk menikahi seorang wanita. Yang berikutnya, korelasi hadis dengan psikologi. Menurut John W. Santrock, pernikahan merupakan tugas perkembangan seorang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosioemosional pada masa dewasa awal. Sehingga bisa disebut jika pernikahan itu sebagai tolak ukur seseorang yang telah berada di tahap dewasa awal. Jadi, mengapa setiap makhluk melaksanakan perkawinan? Salah satu jawabannya ialah karena adanya naluri setiap makhluk untuk berpasang-pasangan dan berupaya untuk mencari pasangannya. Hal ini biasa dinamai dengan law of sex atau menurut hukum berpasangan yang telah diletakkan oleh Yang Maha Kuasa bagi setiap makhluknya. Menurut agama Islam, pernikahan ialah salah satu bentuk ibadah
yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi, sebelum adanya pernikahan, hendaknya untuk memilih pasangan, karena pengaruh nature atau bawaan itu kelak akan sangat menentukan bagi anak. Jika dalam istilah Jawa biasa kita kenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot, yang artinya untuk memilih kriteria pasangan itu berdasarkan asal keturunan dan asal-usul keluarga. Dalam Islam pun diajarkan untuk memilih kriteria pasangan yang melihat agamanya, akhlaknya, kesehatan fisiknya, kesuburannya, dan dari keluarga keturunan yang solih. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui forum diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.